Itu Marcelo udah nonton? Belum, itu takut kehabisan kota. Tapi janganlah, kasihan nanti. Enggak, takutnya dia pindah ke sana. Tiap hari kerjanya mecahin perawan. Iya loh, memang betul kok begitu. Hah? Enggak, di sana jadi kuat katanya. Kau gak denger, makanya denger dong. Masa orang luar yang bukan gereja kita tahu semua? Haleluya. Anda mau surga yang mana? Surga Yesus. Nggak ada perawan loh. Aku baca di sana di Matius berapa itu? 27 atau 25, bahwa Yesus itu mengumpamakan kerajaan surga itu seperti garis-garis yang 10 orang itu menantikan mempelai laki-laki. Kok diumpamakan dengan mempelai laki-laki? Mau ngapain? Mau pesta ini? Iya. Aduh, jadi gitu cinta. Kalau di keyakinan kami di Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, sudah aku baca semua ya kan, hampir semua yang surah panjang itu membahas tentang bagaimana situasi atau keadaan surga dan neraka itu, gitu kan. Tidak ada satupun konten ataupun ayat di situ tentang persekalian ini, bahkan tentang mempelai tidak ada cinta. Yang ada soal bidadari kan. Itulah salahnya mereka ini, si Omes ini, otak musuh ini kan. Begitu mendengar kata bidadari, yang dipikirkannya sempak berenda ya. Begitu mendengarkan kata perempuan, itu yang dipikirkannya itu salah benar ya kan. Tapi ketika di kitabnya pesundal, nah itu yang baru kau pikirkan. Kalau ada kata pesundal, itu cocok kau pikirkan sempak berenda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video datang dari Pendeta Rizuli Lubis, yang mana di situ tuduhannya selalu itu saja sampai kapanpun ya, tentang surga di dalam agama Islam. Yang dituduhnya adalah surga seks, surga cari perawan dan lain sebagainya. Tetapi Pendeta Rizuli Lubis dan jemaatnya ini lupa bahwa di dalam surga yang tertulis di dalam Biblenya ternyata ada surga pesundal, surga perang naga, dan ada mempelai di surga yang tertulis di dalam Bible. Nah sahabat, kita akan tampilkan sebuah hinaan atau pelecehan yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis beserta jemaatnya, dan lalu kita akan tampilkan sebuah video statement yang sangat menohok yang menanggapi hinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis dari seorang mu'alaf, yaitu Mu'alaf Danes, yang menjawab tentang fitnahan dan tuduhan dari orang-orang Kristen terhadap surga umat Islam. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Lo kamu udah tonton itu dua surga yang berbeda? Tonton? Hah? Udah ditonton? Wah, gimana? Di surga ngapain? Nah, terus kerjanya apa di surga? Di surga mecahin perawan. Saya lihat tuh. Saya nggak potong, saya nggak rekayasa. Ya segitu, ceramah segitu saya masukin. Baru saya baru bilang, ini surga yang lain saya tawarin. Lo terserah pilih saudara dong. Aku ya maaf Pak Ibu ya, lihat wajahnya lain. Setelah nonton itu, ini bukan hoax, lo dengar dong. Dua surga yang berbeda. Udah, si Daniel ketawa-ketawa, wah, katanya. Tonton dong. Itu Marcelo udah nonton? Belum, itu takut kehabisan kota. Tapi janganlah, kasihan nanti. Enggak, takutnya dia pindah ke sana. Tiap hari kerjanya mecahin perawan. Iya loh, memang betul kok begitu. Hah? Enggak, di sana jadi kuat katanya. Kau gak denger, makanya denger dong. Masa orang luar yang bukan gereja kita tahu semua? Haleluya. Anda mau surga yang mana? Surga Yesus. Nggak ada perawan loh. Nggak apa-apa. Ya karena ibu perempuan. Saya nanya laki-laki. Masa ibu mau cari perempuan? Yang jawab laki-laki. Laki-laki, bapak-bapak. Pilih surga
Yesus atau surga yang bisa pecahin perawan? Surga Yesus. Haleluya. 2 seconds later. Jadi mereka ini adalah yang suka berkomentar seperti ini ya, adalah produk membaca kitabnya pilih-pilih bagian musuhnya. Karena memang membaca kitab mereka ini harus pilih-pilih, nggak boleh random. Karena kalau random tiba-tiba kepilih yang bagian sekalian ini kan bahaya ya kan, apalagi kok masih depan anak-anak ataupun depan mertua. Jadi terbukti pernah aku lihat satu konten video seorang bapak pendeta di buat acara live, ada yang bertanya, Pak Pendeta coba jelaskan tentang Amsal 7 ayat 16 sampai 19 katanya gitu. Jadi ternyata bapak ini gak hafal juga apa isinya kan, dibukanya lah dengan slow lah dibukanya kan, bacanya mulai dari ayat 16 katanya seperti ini, aku lupa persisnya apa katanya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kayu manis dan segalanya, wangi-wangian gitulah ya kan. Marilah kita memuaskan birahi kita sampai pagi katanya kan, dan menikmati asmara karena suamiku sedang bepergian jauh katanya gitu kan. Habis dibaca bapaknya, kurang ajar kau, nggak sopan kau katanya pula ya kan. Kitabmu coy yang bilang, kenapa pula orang yang kau salahkan kan gitu. Jadi memang harus pilih-pilih yang mana mau dibaca, nggak boleh random gitu kan. Lagi Yeskel 23 bagian pokoknya yang gitu-gitunya lah, karena tidak sedikit loh gitu. Sekali-sekali kau baca lah bagian yang kudus-kudusnya ya kan, banyak bagian yang kudusnya di situ juga. Coba kau perdalam buah-buah roh ya kan, kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran dan lain sebagainya, apalagi penguasaan diri, itu yang kau dapat, kau surga, bukan surga orang yang kau satu-satu ya kan. Atau karena kau baca di sana di Matius berapa itu, 27 atau 25, bahwa Yesus itu mengumpamakan kerajaan surga itu seperti garis-garis yang 10 orang itu menantikan mempelai laki-laki. Kok diumpamakan dengan mempelai laki-laki? Mau ngapain? Mau pesta ini? Iya. Aduh, jadi gitu cinta. Kalau di keyakinan kami di Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, sudah aku baca semua ya kan. Hampir semua yang surah panjang itu membahas tentang bagaimana situasi atau keadaan surga dan neraka itu gitu kan. Tidak ada satupun konten ataupun ayat di situ tentang persekalian ini, bahkan tentang mempelai tidak ada cinta. Yang ada soal bidadari kan. Itulah salahnya mereka ini, si Omes ini, otak musuh ini kan. Begitu mendengar kata bidadari, yang dipikirkannya sempak berenda ya. Begitu mendengarkan kata perempuan, itu yang dipikirkannya itu salah benar ya kan. Tapi ketika di kitabnya pesundal, itu yang baru kau pikirkan. Kalau ada kata pesundal, itu cocok kau pikirkan sempak berenda ya kan, karena memang itu pekerjaannya. Masuk gak? Jadi gitu cinta. Di kita, di Islam itu tak ada cerita tentang, di kitab kita itu murni firman Allah, kudus semua kata-katanya. Bahkan untuk kata bersetubuh aja itu landingnya itu soft kali cara penyampaiannya, karena memang ucapan Tuhan murni kalau mulai ya kan. Apa katanya, mendekati istrimu gitu dia. Penyampaian kata bersetubuh itu bukan seperti yang di sana. Pokoknya ngeri lah. Jadi carilah surgamu sendiri, cari nikmatilah yang seperti itu. Di kami tidak ada seperti itu ya. Teman-teman, kiranya penjelasan dari Kak Danes yang seorang mu'alaf sudah sangat jelas sekali ya, menjawab fitnahan dan tuduhan serta pelecehan yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis beserta para jemaatnya, yang menuduh surga di dalam agama Islam adalah surga seks, surga mencari perawan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, surga adalah tempat yang paling nyaman, paling indah, paling nikmat, dan berbeda dengan dunia ini. Surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Umat Kristen percaya bahwa surga hanya untuk mereka. Oke, kita akan tampilkan inilah gambaran surga menurut Kristen ya, sebagaimana yang tertulis di dalam Bible. Surga versi Kristen terdapat para pelacur. Ada di dalam Matius 21 nomor 31, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang membuat domba pada iri dengan surganya Islam. Kalau Islam penghuni surganya adalah bidadari, maka di surganya Kristen adalah pelacur. Yang kedua, surga versi Kristen terdapat penjual minyak wangi. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.
Ada di Matius 25 nomor 8. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kita tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Ada di Matius 25 nomor 9. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ada di dalam Matius 25 nomor 10. Ternyata di surga masih ada juga penghuninya yang bahlul. Lucunya juga di surga ada tukang jual minyak. Jangan-jangan juga ada tukang jual ketoprak, jual kerak telur, jual bubur, jual martabak, dan lain sebagainya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ada tertulis di dalam Wahyu 19 nomor 7. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ada tertulis di dalam Wahyu 19 nomor 9. Di surga juga ada hajatan kawinan. Kira-kira pakai tanggapan apa? Pakai tanjidor atau pakai roti buaya atau pakai musik elektron atau apa? Surga versi Kristen terdapat peperangan dan naga. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada tertulis di dalam Wahyu 12 nomor 7. Di dalam surga mereka berperang melawan naga. Nah, bagaimana seandainya Rasul Lubis dan para jemaatnya tersebut ya? Membayangkan saja, mungkin mereka akan pingsan. Masuk surga, setelah masuk di dalamnya, mereka harus berperang melawan naga. Selanjutnya, surga versi Kristen itu hanya untuk 144.000 orang. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah termeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Tertulis di Wahyu 7 nomor 4. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama-nama ke-12 suku Israel. Tertulis di dalam Wahyu 21 nomor 12. Nah, kira-kira pengikut Kristen atau jemaat-jemaat dari Rasul Lubis, termasuk Rasul Lubis sendiri ya, akan memasuki surga yang mana? Kan surga di dalam Bible tadi cuma untuk Bani Israel. Jadi umat Kristen yang ada di Indonesia, khususnya umat Kristen jemaat dari pendeta Rasul Lubis dan juga Rasul Lubis sendiri, akan menempati surga yang mana? Kota itu berbentuk persegi 4, panjangnya sama dengan lebarnya. Maka malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya. Ternyata panjangnya 24.000 mil, lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. Ada tertulis di dalam Wahyu 21 nomor 16. Nah, buset, sempit banget ya surga dari pendeta Rasul Lubis itu. Buat perbandingan aja, panjang garis pantai Indonesia lebih kurang 81.000 km. Nah, surga macam mana pula nih? Sama garis pantai Indonesia saja hanya sepertiganya. Sangat sempit sekali surga yang tertulis di dalam Bible kepunyaan pendeta Rasul Lubis tersebut.